The journey of the eternal soul begins now. Ada sesuatu yang kita lakukan setiap detik, sesuatu yang tampak biasa, namun menyimpan rahasia yang paling dalam dari kehidupan itu sendiri. Tarikan yang masuk, hembusan yang keluar. Apakah kau pernah menyadari bahwa di sanalah misteri terbesar tersembunyi? Para waliullah menyebutnya sebagai ilmu yang tidak diajarkan, ilmu yang bisa mengubah cara hatimu melihat dunia, dan bahkan cara kau melihat dirimu sendiri. Dalam setiap helaan nafas, tersembunyi jejak ilahi, pesan yang tidak bisa diucapkan dengan kata, dan cahaya yang hanya dirasakan oleh jiwa yang siap. Jika kau berpikir bahwa hidup ini tentang apa yang kau lihat dan kau sentuh, maka bersiaplah. Karena di dalam video ini, aku akan membawamu menyelami rahasia nafas para wali, dan apa yang akan kau temukan di sana bisa meruntuhkan semua keyakinan yang selama ini kau pegang. Bab 1. Nafas yang tidak pernah kau sadari. Sejak pertama kali manusia menangis di dunia ini, ada satu anugerah yang langsung bekerja tanpa pernah diajarkan, tanpa pernah disadari, dan tanpa pernah diminta izin. Nafas. Ia keluar masuk dengan setia, siang dan malam, saat kau ingat Tuhan maupun saat kau lalai. Namun para waliullah memandang nafas bukan sekadar udara yang menghidupkan jasad, melainkan jejak halus dari kehendak ilahi yang sedang menampakkan diri. Mereka tidak melihat nafas sebagai teknik, bukan pula latihan, tetapi sebagai saksi hidup bahwa Tuhan sedang berbuat di dalam dirimu saat ini juga. Ilmu nafas para waliullah tidak pernah ditulis dalam kitab yang dijual bebas, tidak pula diajarkan di mimbar yang gemar dipuji manusia. Ia diturunkan lewat adab, keheningan, dan kesiapan batin. Sebab jika nafas ini diajarkan kepada jiwa yang masih ingin berkuasa, ia akan menjadi senjata kesombongan. Jika diberikan kepada hati yang belum tunduk, ia akan berubah menjadi alat kesaktian palsu. Maka para wali menyembunyikannya bukan karena pelit ilmu, melainkan karena kasih sayang yang sangat dalam. Dalam pandangan makrifat, setiap tarikan nafas adalah izin dari Allah, dan setiap hembusannya adalah pengembalian amanah. Kau tidak memiliki satu helaan pun, sebab jika satu saja ditahan tanpa izinnya, tamatlah perjalanan dunia. Di titik inilah para waliullah menyaksikan tauhid bukan sebagai konsep, melainkan sebagai kejadian yang terus berlangsung. Nafas menjadi zikir tanpa suara, tasbih tanpa lafaz, dan sujud tanpa gerakan. Yang membuat ilmu ini begitu halus adalah karena ia bekerja di wilayah yang tidak bisa dipamerkan. Tidak ada cahaya mencolok, tidak ada sensasi luar biasa yang bisa dipertontonkan. Justru yang muncul adalah runtuhnya rasa aku, melemahnya keinginan untuk dikenal, dan semakin kuatnya rasa kecil di hadapan yang maha besar. Disinilah banyak pencari berhenti, karena ego mereka tidak sanggup hidup tanpa panggung. Maka sebelum melangkah lebih jauh, dengarkanlah dengan hati yang sunyi. Ilmu nafas para waliullah bukan tentang mengatur udara, melainkan tentang menyerahkan diri sepenuhnya kepada yang menghembuskan hidup. Jika hatimu masih bertanya, apa yang akan kudapat? Maka pintu itu belum terbuka. Tetapi jika hatimu mulai bergetar dengan satu kesadaran sederhana, aku ini tidak punya apa-apa. Saat itulah nafasmu mulai berbicara, dan rahasia pertama perlahan mendekat tanpa suara. Bab 2. Saat nafas tidak lagi milikmu. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani ketika seseorang menyadari sesuatu yang mengguncang batin. Ternyata selama ini bukan dia yang bernafas, melainkan dia yang dinafaskan. Kesadaran ini tidak datang dari logika, tapi dari keheningan yang terlalu jujur untuk dibantah. Para waliullah menyebut momen ini sebagai runtuhnya kepemilikan diri. Di sana, manusia berhenti merasa berkuasa atas hidupnya sendiri, dan mulai menyaksikan bahwa dirinya hanyalah tempat lewat bagi kehendak Allah. Ketika nafas disadari sebagai titipan, maka hati pun perlahan berhenti memerintah. Tidak ada lagi ambisi untuk mengendalikan keadaan, karena batin telah melihat bahwa bahkan detak hidup pun bukan urusannya. Inilah awal dari ilmu nafas yang sejati, bukan mengatur ritme, bukan menahan tarikan, bukan mengolah hembusan, melainkan menerima dengan penuh kepasrahan bahwa semua bergerak karena Dia.
Kepasrahan ini bukan kelemahan tetapi kekuatan yang paling murni. Para waliullah memelihara nafas mereka dengan adab yang sangat tinggi. Mereka tidak membiarkan satu tarikan pun berlalu tanpa kesadaran akan Sang Pemberi hidup. Bukan dengan mengucap lafaz terus-menerus, tetapi dengan rasa hadir yang dalam. Nafas masuk, mereka merasa diterima oleh rahmat-Nya. Nafas keluar, mereka merasa dikembalikan kepada kehendak-Nya. Begitu sederhana, namun begitu menghancurkan ego yang selama ini ingin menjadi pusat segalanya. Di tahap ini, banyak orang justru merasa takut. Sebab ketika rasa aku mulai melemah, jiwa seperti kehilangan pegangan. Tidak ada lagi identitas yang bisa dibanggakan. Tidak ada lagi peran yang bisa dipertahankan. Namun bagi para waliullah, inilah keindahan sejati. Hilangnya aku bukan kehampaan, melainkan perjumpaan. Ketika diri mengecil, kehadiran Allah terasa semakin nyata dan dekat. Lebih dekat daripada nafas itu sendiri. Maka jika suatu hari engkau merasa nafasmu menjadi sangat hening, seolah tidak lagi kau sadari kapan ia masuk dan keluar, jangan buru-buru panik. Bisa jadi bukan karena engkau kehilangan kesadaran, melainkan karena kesadaranmu sedang dipindahkan. Dari merasa bernafas, menuju disaksikan oleh Yang Maha Menghidupkan. Di sanalah ilmu ini mulai bekerja tanpa suara, tanpa ritual, dan tanpa pengakuan, hanya antara hamba dan Tuhannya. Bab 3. Nafas yang menjadi saksi tauhid. Pada suatu tahap yang sangat sunyi, nafas tidak lagi terasa sebagai aktivitas tubuh, melainkan sebagai peristiwa ketuhanan yang sedang berlangsung di dalam diri. Para waliullah tidak memandang tauhid sebagai keyakinan yang dihafal, tetapi sebagai kenyataan yang disaksikan berulang-ulang setiap detik. Nafas masuk bukan karena paru-paru kuat, dan nafas keluar bukan karena kehendak pribadi, melainkan karena Allah sedang menegakkan hidupnya pada makhluk yang lemah. Di titik ini, tauhid berhenti menjadi wacana dan berubah menjadi pengalaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata biasa. Kesaksian ini melahirkan rasa takut yang lembut, bukan ketakutan karena ancaman, melainkan rasa gentar karena kedekatan. Ketika nafas disadari sebagai bukti mutlak bahwa Allah Maha Berkehendak, maka hati tidak lagi berani sombong. Bahkan doa pun menjadi sangat pelan, karena yang disapa terasa begitu dekat. Para wali memahami bahwa terlalu banyak bicara justru bisa menghalangi rasa hadir, maka mereka menjaga batin agar tidak ribut oleh keinginan sendiri. Dalam keadaan ini, zikir tidak selalu berupa lafaz yang diulang, tetapi berupa kesadaran yang terus menyala. Setiap tarikan nafas membawa pengakuan tanpa suara bahwa tidak ada daya dan upaya selain darinya. Setiap hembusan adalah pengakuan bahwa hidup ini sedang berjalan di atas kehendak yang mutlak. Inilah sebabnya para waliullah bisa berzikir dalam diam, bahkan di tengah keramaian, tanpa seorang pun menyadari bahwa hati mereka sedang tenggelam dalam lautan tauhid. Nafas yang menjadi saksi tauhid juga melahirkan kasih sayang yang sangat halus. Ketika seseorang menyadari bahwa hidupnya sendiri sepenuhnya bergantung pada rahmat Allah, maka ia tidak lagi mudah menghakimi orang lain. Ia melihat semua manusia berjuang di atas nafas yang sama rapuhnya. Dari sinilah muncul kelembutan para wali, bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka melihat betapa semua makhluk berada dalam ketergantungan yang sama. Jika engkau mendengar kisah para waliullah yang hatinya selalu tenang meski diuji berkali-kali, rahasianya bukan karena mereka kebal rasa sakit. Mereka hanya menyaksikan satu hal yang terus berulang. Allah sedang bekerja di setiap nafas. Selama nafas masih diizinkan masuk dan keluar, mereka tahu bahwa kehendaknya belum selesai. Dan selama itu pula, hati mereka memilih tunduk, karena tauhid telah hidup, bukan di lisan, tetapi di dalam nafas itu sendiri. Bab 4. Nafas yang menumbangkan keakuan. Ketika kesadaran terhadap nafas semakin dalam, ada sesuatu yang mulai runtuh tanpa suara. Rasa memiliki diri. Para waliullah tidak memeranginya dengan keras, tidak pula menolaknya dengan paksaan, karena keakuan tidak bisa dihancurkan dengan kemarahan. Ia luruh dengan sendirinya saat cahaya kesadaran hadir terus-menerus. Nafas yang disaksikan dengan jujur akan perlahan membuka kenyataan pahit, namun membebaskan, bahwa tidak ada satupun dalam dirimu yang benar-benar berdiri sendiri. Pada fase ini, seseorang mulai heran melihat betapa selama ini ia hidup dalam klaim yang tidak pernah diuji. Mengaku beriman,
namun masih merasa paling menentukan. Mengaku bertawakal tetapi gelisah saat rencana tidak berjalan. Nafas lalu menjadi cermin yang tidak berdusta. Ia mengajarkan satu pelajaran yang sederhana, namun menghunjam. Jika hidup saja tidak bisa kau kendalikan, lalu di mana letak kehebatanmu? Kesadaran ini tidak membuat para wali putus asa, justru melahirkan kelegaan yang dalam. Keakuan runtuh bukan berarti manusia kehilangan fungsi di dunia. Para waliullah tetap bekerja, tetap berbicara, tetap mengambil keputusan, namun semua itu tidak lagi bersumber dari rasa aku yang mengatur. Ada ketenangan yang mengalir karena batin tahu bahwa ia hanya sedang menjalankan peran yang diamanahkan. Nafas mengalir seperti biasa, tetapi maknanya telah berubah. Ia menjadi pengingat lembut bahwa setiap langkah sedang berada dalam pengawasan dan pengaturan ilahi. Banyak pencari berhenti di tahap ini karena merasa seolah-olah kehilangan kendali. Padahal yang hilang bukan kendali sejati, melainkan ilusi. Nafas mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari menguasai keadaan, tetapi dari menerima bahwa Allah Maha menguasai. Saat keakuan melemah, doa menjadi lebih jujur, air mata menjadi lebih ringan, dan sujud terasa lebih dalam karena tidak lagi ditutupi oleh tuntutan untuk terlihat baik di hadapan manusia. Disinilah para waliullah menemukan kebebasan yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa dunia. Bebas dari keharusan membuktikan diri, bebas dari ketakutan kehilangan, bebas dari kegelisahan yang tidak perlu. Nafas terus keluar masuk, tetapi hati telah berpindah tempat. Ia tidak lagi bertumpu pada dirinya sendiri, melainkan bersandar penuh kepada Yang Maha menegakkan hidup. Dan ketika keakuan tumbang, justru disitulah seorang hamba mulai benar-benar hidup. Bab 5. Nafas yang membuka gerbang keheningan. Di satu titik perjalanan, nafas menjadi jalan menuju kesunyian yang sangat murni, sebuah ruang di mana tidak ada lagi gangguan dari dunia maupun bisikan ego. Para waliullah menyebutnya sebagai gerbang keheningan, karena di sanalah rahasia paling dalam mulai menampakkan diri. Tidak ada mantra, tidak ada ritual yang dipaksakan, hanya hadir dengan penuh kesadaran pada setiap tarikan dan hembusan. Keheningan ini tidak menakutkan, melainkan memberi rasa aman yang jauh melampaui kenyamanan biasa, seolah dunia dan segala riuhnya perlahan menghilang dari pandangan batin. Setiap tarikan nafas kini seperti doa yang tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi diterima dengan sempurna oleh Sang Pencipta. Nafas masuk membawa rasa syukur yang tak terkatakan, dan nafas keluar menjadi pengembalian yang lembut dari segala yang pernah dipegang. Para wali memahami bahwa di keheningan ini, ilmu tidak lagi bersumber dari bacaan atau lafaz, tetapi dari pengalaman langsung yang menembus lapisan-lapisan hati. Di sini setiap detik hidup terasa suci, karena nafas menjadi saksi atas persatuan yang terus terjadi antara hamba dan Tuhannya. Bagi mereka yang belum siap, gerbang ini tampak hampa dan sunyi. Namun bagi hati yang sudah lelah dengan tuntutan dunia, keheningan adalah surga yang tersembunyi. Nafas menjadi pengantar, membimbing langkah menuju kesadaran bahwa segala sesuatu, baik terlihat maupun tersembunyi, adalah manifestasi dari satu kehendak yang sama. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang sia-sia, hanya ada kesatuan yang terus mengalir tanpa batas. Pada saat ini, keheningan juga mengajarkan kesabaran yang halus. Para waliullah tidak terburu-buru untuk menamai pengalaman ini, karena nama akan segera membatasi makna yang tak terhingga. Ia bukan untuk dipahami dengan akal semata, tetapi untuk disaksikan dengan batin yang lapang. Di setiap tarikan dan hembusan, ada pelajaran yang mengajarkan bahwa kesabaran bukan menunggu waktu, melainkan hadir sepenuhnya dalam momen yang Allah anugerahkan. Dan akhirnya, ketika hati mulai memahami gerbang ini, nafas tidak lagi hanya menjadi alat kehidupan fisik, melainkan menjadi jembatan menuju alam yang tak terlihat. Di sanalah ilmu nafas para waliullah bekerja secara sempurna, menyatukan hamba dengan Tuhan tanpa suara, tanpa kesibukan, tanpa pertanyaan. Hanya ada satu kesadaran sederhana, namun mendalam, bahwa hidup ini sendiri adalah rahasia yang sedang diperlihatkan, dan nafas adalah saksi yang paling setia. Bab 6. Nafas yang menjadi cermin jiwa.
Ketika seorang hamba semakin dalam menyelami ilmu nafas, ia mulai menyadari bahwa setiap helaan dan hembusan bukan sekadar mekanisme tubuh, tetapi cermin bagi kondisi jiwa yang paling tersembunyi. Para waliullah menekuni nafas dengan kesabaran karena melalui nafas, batin yang paling halus mulai terungkap. Rasa marah, takut, rindu, dan ego yang selama ini tersembunyi akan terlihat sejelas bayangan di permukaan air yang tenang. Inilah rahasia yang tidak diajarkan di madrasah atau kitab manapun. Nafas menjadi kaca untuk menatap diri sendiri, namun bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyadari. Dalam cermin itu, seseorang belajar tentang ketidakberdayaannya. Nafas tidak bisa dipaksa, ia datang dan pergi sesuai kehendak Allah. Para wali melihat bahwa segala pencapaian spiritual yang sejati tidak datang dari usaha semata, tetapi dari kesediaan hati untuk menyaksikan tanpa menolak. Hanya ketika batin menerima kondisi dirinya, maka ia bisa belajar berjalan dalam rahasia yang jauh lebih luas. Nafas mengajarkan kerendahan yang sangat lembut, bukan karena ia melemahkan, tetapi karena ia menempatkan manusia pada posisi yang sejati, hamba yang disayangi dan diawasi. Yang lebih menakjubkan, nafas menjadi guru yang tidak pernah lelah. Ia selalu hadir untuk mengingatkan, jangan terbuai oleh kesombongan, jangan terlalu cepat menilai, jangan terhanyut oleh keinginan yang menutupi hati. Setiap tarikan mengingatkan tentang penerimaan, dan setiap hembusan menegaskan penyerahan. Bagi para waliullah, momen-momen ini lebih berharga daripada 1000 kitab, karena di sanalah hati belajar bahasa yang hanya dipahami oleh jiwa yang tulus. Namun cermin ini menuntut keberanian. Banyak pencari yang menolak melihat diri mereka sendiri karena takut menghadapi bayangan yang tersembunyi. Ketidakmampuan, kesalahan, dan kerapuhan yang selama ini ditutup rapat. Tetapi nafas tidak bisa dibohongi. Ia akan terus hadir, menuntun perlahan, hingga seseorang berhenti menolak dan mulai menerima. Dan di saat itu, refleksi diri menjadi pengalaman yang menakjubkan. Tidak ada rasa malu, hanya kesadaran yang murni dan damai. Dengan demikian, para waliullah menemukan rahasia besar. Tidak ada guru yang lebih bijak selain nafas itu sendiri. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran yang nyata. Setiap tarikan dan hembusan adalah pelajaran tanpa akhir, saksi atas perjalanan batin yang terus berkembang. Dan mereka yang mampu menatap cermin ini dengan keberanian akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan, karena jiwa mulai selaras dengan aliran yang menghidupkan seluruh semesta. Bab 7. Nafas yang menyentuh rahasia hati. Ada momen dalam perjalanan spiritual ketika nafas mulai berbicara, bukan pada telinga tetapi pada hati. Para waliullah menyebutnya sebagai sentuhan rahasia, karena pesan yang dibawa nafas tidak terdengar oleh dunia, hanya dirasakan oleh jiwa yang lembut. Setiap tarikan menjadi pintu menuju kesadaran yang lebih dalam, setiap hembusan membukakan ruang yang sebelumnya tersembunyi. Di sanalah hati mulai menyadari bahwa segala rasa dan pengalaman yang muncul bukanlah miliknya sepenuhnya, tetapi cahaya yang Allah titipkan untuk dipelajari. Ketika hati disentuh oleh nafas, kepekaan muncul perlahan. Rasa rindu yang dulu samar menjadi nyata, rasa takut yang tidak disadari terdeteksi, dan kasih yang tersembunyi perlahan menetes seperti embun pagi. Para waliullah menjaga momen ini dengan sangat teliti, karena sentuhan nafas yang salah dimaknai bisa membuat jiwa terombang-ambing. Namun jika diterima dengan kesabaran dan ketulusan, sentuhan itu menjadi pengingat lembut. Tuhan sedang hadir di setiap sudut batinmu, bahkan saat kau menganggap dirimu sendiri sepi. Rahasia ini menuntun pada pemahaman yang jauh lebih luas, bahwa kehidupan bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi medan pengalaman spiritual yang tak kasat mata. Nafas menjadi penghubung antara jasad dan ruh, antara dunia dan yang gaib, antara ketakutan dan kepercayaan. Para waliullah menyadari bahwa mereka tidak mengendalikan pengalaman ini. Yang mereka lakukan hanyalah menyiapkan hati agar mampu menyambut setiap getarannya dengan penuh kesadaran. Yang membuat ilmu ini begitu misterius adalah karena ia bekerja tanpa pamrih. Tidak ada kemegahan, tidak ada sensasi luar, tidak ada orang lain yang melihat atau menilai. Hanya ada kesunyian,
kehadiran, dan nafas yang bergerak lembut. Dari sanalah kebijaksanaan lahir. Tidak semua rahasia harus dicapai melalui usaha keras. Beberapa rahasia justru datang ketika kita membiarkan diri tenggelam, hadir, dan mendengarkan dengan hati yang sepenuhnya pasrah. Dan akhirnya, setiap sentuhan nafas meninggalkan bekas yang lembut namun tak terhapus. Hati mulai terbuka untuk merasakan rahmat yang tersembunyi. Jiwa menjadi lebih peka terhadap kehidupan yang biasanya terlewatkan. Para waliullah tahu bahwa disinilah titik awal dari pemahaman spiritual yang sejati. Tidak dihafalkan, tidak dipelajari secara intelektual, tetapi dialami, diserap, dan menjadi bagian dari aliran hidup yang tak pernah berhenti. Bab 8, nafas yang menyulut cahaya batin. Di antara tarikan dan hembusan, ada cahaya yang mulai menembus kegelapan hati. Para waliullah memanggilnya cahaya batin, karena ia lahir dari pengamatan yang paling lembut terhadap nafas sendiri. Cahaya ini tidak terlihat oleh mata fisik, namun terasa begitu nyata oleh jiwa yang siap menerima. Setiap nafas yang disadari menjadi percikan yang menyalakan kesadaran bahwa kehidupan yang tampak biasa-biasa saja sesungguhnya syarat dengan tanda dan rahasia ilahi yang tersembunyi di balik setiap gerak tubuh dan detak hati. Cahaya itu bekerja perlahan, menyinari sudut-sudut batin yang selama ini gelap karena keegoisan, kesedihan, dan kesibukan dunia. Para wali menekankan bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapainya. Ia muncul hanya bagi mereka yang bersedia hadir, yang bersedia menundukkan pikiran, dan yang mampu membiarkan nafas menjadi guru tanpa suara. Disinilah ilmu nafas menampakkan kedahsyatan sejatinya. Ia membongkar lapisan-lapisan batin, menghadirkan pencerahan yang lembut namun tak terbantahkan. Yang menarik, cahaya batin ini bukan sekadar penerangan, melainkan juga pengingat. Ia mengingatkan setiap orang bahwa di balik keramaian, di balik kegelisahan, dan di balik ambisi, Allah senantiasa hadir dalam tarikan dan hembusan. Para waliullah menyebutnya sebagai nyala rahasia, karena ia bekerja di tempat yang paling sunyi, di ruang yang tak terjangkau oleh dunia luar. Setiap orang bisa merasakannya, tetapi hanya mereka yang pasrah sepenuhnya, yang mampu melihatnya bersinar dari dalam. Seiring waktu, cahaya ini menuntun pada penyelarasan hati dan pikiran. Nafas yang tadinya hanya hidup di tubuh kini, menjadi aliran kesadaran yang menyatukan jiwa dengan Tuhan. Tidak ada lagi keraguan atau keresahan yang tidak perlu, karena hati mulai memahami bahwa setiap detik hidup adalah manifestasi rahmat-Nya. Para wali menyaksikan hal ini dengan tenang. Cahaya batin bukan hadiah untuk dibanggakan, melainkan tanda bahwa seorang hamba mulai benar-benar hadir dalam hidup yang hakiki. Dan akhirnya, cahaya itu mengajarkan rahasia terbesar, bahwa kehidupan dan kematian, perasaan dan pikiran, tarikan dan hembusan, semuanya bersumber dari satu kehendak yang sama. Nafas menjadi simbol kesadaran yang tak terputus, pengingat akan kehadiran ilahi yang selalu dekat. Bagi mereka yang mampu menyadarinya, setiap tarikan adalah pelajaran, setiap hembusan adalah doa, dan setiap detik menjadi saksi atas cahaya yang menghidupkan seluruh batin. Bab 9, nafas yang menjadi jalan penyerahan. Pada titik ini, nafas mulai mengajarkan satu rahasia yang paling sulit namun paling mulia, penyerahan. Para waliullah tidak melihat penyerahan sebagai kata-kata atau janji kosong, melainkan sebagai pengalaman nyata yang terjadi di setiap tarikan dan hembusan. Setiap helaan nafas mengingatkan bahwa manusia tidak memiliki kendali mutlak atas hidupnya. Bahkan keinginan untuk berbuat baik sekalipun hanya diterima jika sejalan dengan kehendak ilahi. Dari sinilah muncul kesadaran bahwa menyerahkan diri bukan berarti lemah, tetapi paling kuat karena mengalir selaras dengan Sang Pemberi kehidupan. Penyerahan ini bukan proses dramatis, ia lembut, diam, dan halus. Nafas menjadi guru yang paling setia, mengajari hati untuk tidak menolak dan tidak menuntut. Para wali menekuni momen ini dengan keheningan yang mendalam, karena mereka tahu bahwa terlalu banyak bicara atau berpikir akan menghalangi aliran rahmat yang sedang bekerja. Setiap tarikan nafas adalah tawakal yang sunyi, setiap hembusan adalah penyerahan tanpa syarat. Inilah inti ilmu yang tidak diajarkan di kitab manapun, karena hanya bisa dialami melalui kesadaran penuh. Yang menakjubkan,
saat nafas menjadi jalan penyerahan, segala kegelisahan yang biasanya menghantui pikiran perlahan menghilang. Para waliullah mengajarkan bahwa dalam kesadaran nafas, hati belajar membiarkan, menerima, dan berserah. Ia tidak lagi mencoba mengubah dunia atau menuntut apa yang dianggap layak, tetapi hanya hadir sepenuhnya dalam momen yang sedang Allah anugerahkan. Dari sanalah muncul ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun, bahkan oleh cobaan yang paling berat. Selain menenangkan hati, penyerahan melalui nafas juga membuka dimensi spiritual yang lebih dalam. Para wali melihat bahwa nafas bukan sekadar simbol kehidupan jasmani, tetapi pintu menuju kerendahan yang murni. Ia membuat manusia sadar bahwa segala sesuatu, kekuatan, harta, kesuksesan, bahkan pengetahuan, hanyalah titipan. Penyerahan yang lahir dari kesadaran nafas ini adalah jalan menuju kebebasan sejati. Bebas dari keakuan, bebas dari kepemilikan, dan bebas dari ilusi bahwa diri bisa mengatur segalanya. Di akhir perjalanan bab ini, hati mulai merasakan manisnya menyerahkan segala yang ada pada Allah melalui nafas yang sederhana. Tidak ada suara yang perlu dipaksakan, tidak ada gerakan yang perlu dipertontonkan. Hanya hadir dengan sadar, menyesap setiap tarikan, mengembalikan setiap hembusan, dan membiarkan hidup mengalir dengan segala rahasia yang disertakan. Disinilah penyerahan sejati lahir, sunyi namun penuh daya, sederhana namun tak tergantikan oleh apapun di dunia. Bab 10. Nafas yang mengungkap misteri kehidupan. Di bab terakhir ini, nafas menampakkan dirinya sebagai penghubung antara yang tampak dan yang gaib, antara dunia yang fana dan hakikat yang abadi. Para waliullah menyebutnya sebagai misteri kehidupan, karena hanya melalui kesadaran nafas, seseorang bisa menyentuh inti eksistensi yang paling tersembunyi. Setiap tarikan dan hembusan bukan sekadar oksigen yang menghidupkan jasad, tetapi aliran rahmat yang menghubungkan manusia dengan kehendak ilahi yang tak terhingga. Disinilah rahasia yang tidak diajarkan pada siapapun mulai menampakkan diri secara lembut namun pasti. Misteri ini menuntun jiwa untuk melihat bahwa hidup bukan tentang pencapaian atau penguasaan, melainkan tentang menyadari dan menyaksikan. Nafas menjadi saksi yang paling setia, mengingatkan bahwa segala yang ada, termasuk diri sendiri, hanyalah pinjaman dari Sang Pencipta. Para wali menekuni pengalaman ini dengan ketelitian yang luar biasa, karena sedikit kelalaian saja bisa membuat manusia tersesat dalam ilusi bahwa ia yang mengatur hidupnya sendiri. Kesadaran nafas menegaskan sebaliknya. Hidup ini bergerak karena kehendaknya, dan hamba hanya belajar hadir dalam setiap gerak yang dianugerahkan. Selain itu, nafas mengajarkan keteguhan batin. Dalam tiap tarikan dan hembusan, para waliullah menemukan kesabaran dan ketenangan yang melampaui logika. Tidak ada gangguan luar atau godaan dunia yang mampu menggoyahkan ketenangan yang lahir dari kesadaran ini. Bahkan dalam kesulitan, mereka tetap hadir, tetap menyaksikan, tetap tunduk. Nafas menjadi pelajaran paling sederhana, namun paling sulit. Hadir sepenuhnya, tanpa menuntut, tanpa menolak, dan tanpa berharap kecuali kepada Allah. Misteri kehidupan yang diungkap melalui nafas juga menumbuhkan cinta yang halus, namun kuat. Para wali menyadari bahwa setiap makhluk yang hidup adalah bagian dari aliran yang sama, diikat oleh nafas yang sama yang datang dari Sang Pencipta. Dari sini lahir kasih sayang tanpa batas, bukan berdasarkan pengertian manusiawi, tetapi berdasarkan kesadaran bahwa setiap helaan nafas adalah rahmat yang diterima dan dikembalikan. Nafas mengajarkan bahwa cinta sejati bukan milik siapapun, melainkan aliran yang menghidupkan seluruh ciptaan. Akhirnya, setelah menyelami seluruh perjalanan ini, nafas menjadi pengingat abadi bahwa misteri kehidupan bukan untuk dipecahkan, tetapi untuk disaksikan. Setiap tarikan adalah bukti bahwa Allah sedang bekerja, setiap hembusan adalah pengembalian amanah yang lembut. Para waliullah mengajarkan bahwa hidup yang dipenuhi kesadaran nafas adalah hidup yang selaras dengan hakikat, yang merasakan keabadian dalam tiap detik, dan yang menyadari bahwa rahasia terbesar bukan di luar, melainkan di dalam diri sendiri. Melalui nafas yang terus mengalir sebagai saksi, guru,
dan penyambung hati kepada Yang Maha Hidup. Dan sekarang setelah kita menyelami jejak nafas para waliullah, sadarlah bahwa setiap tarikan dan hembusanmu bukan sekadar hidup, tetapi adalah saksi, pengingat, dan jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Biarkan ilmu ini bekerja dalam batinmu, perlahan namun pasti. Jika video ini membuka sedikit saja mata hatimu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar setiap rahasia dan cahaya spiritual berikutnya bisa terus kau saksikan. Tinggalkan juga komentar di bawah, bagikan pengalamanmu, dan biarkan perjalanan nafas ini menjadi awal dari transformasi yang lebih dalam.